Perkenalkan, nama saya Bella Samosir dengan NIM 213304010362. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Prima. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi utang dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mutua Samosir. Pertama, mari kita masuk ke pengertian. Sistem akuntansi pembelian ini digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian digolongkan menjadi dua, yaitu pertama, pembelian lokal dan kedua, pembelian impor. Pembelian lokal ini merupakan pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Dapat kita lihat beberapa fungsi yang terkait dari sistem akuntansi pembelian, antara lain, pertama fungsi gudang, yang kedua fungsi pembelian, yang ketiga fungsi penerimaan, dan yang terakhir fungsi akuntansi. Masing-masing fungsi mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Fungsi gudang bertanggung jawab mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok, dan mengeluarkan order. Fungsi penerimaan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok. Sedangkan dalam fungsi akuntansi terdapat dua fungsi, yaitu fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan, yang masing-masing memiliki tanggung jawab pun yang berbeda. Fungsi pencatatan utang bertanggung jawab mencatat transaksi pembelian ke register bukti kas keluar, dan untuk fungsi pencatatan persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian, yang pertama fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Untuk barang yang langsung pakai atau tidak diselenggarakan persediaan di barang di gudang, permintaan pembelian diajukan oleh pemakai barang. Yang kedua, fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Ketiga, fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan dalam akuntansi pembelian bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembelian yang berasal dari retur penjualan. Yang terakhir, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatatan utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam registrasi bukti kas keluar untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utama dalam sistem akuntansi pembelian. Fungsi ini pencatatan persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Selanjutnya, prosedur transaksi pembelian. Secara garis besar, transaksi pembelian mencakup prosedur berikut ini.
Yang pertama, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Kedua, fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. Yang ketiga, fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. 4. Fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Kelima, fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Keenam, fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Ketujuh, fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Yang terakhir, fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. D. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. Dalam sistem akuntansi pembelian, manajemen memerlukan informasi mengenai data-data yang diperlukan guna mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan kegiatan pembelian. Adapun beberapa informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian adalah: ada jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point, yaitu untuk mengetahui jumlah jenis persediaan barang dagang yang harus dilakukan pemesanan kembali, agar saat jenis persediaan dibutuhkan, barang dagangan tersebut tersedia dalam gudang. Yang kedua, ada order pembelian yang telah dikirim oleh pemasok, untuk mengetahui jumlah order pembelian dan pemasok mana yang dipilih dalam order pembelian. Yang ketiga, ada order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok, untuk mengetahui ketersediaan pemasok dalam memenuhi order pembelian. Yang keempat, ada total saldo utang dagang pada tanggal tertentu, untuk mengetahui total utang dagang perusahaan dan mengetahui tanggal jatuhnya tempo pembayaran utang dagang yang harus dibayar perusahaan. Yang kelima, saldo utang dagang kepada pemasok tertentu, untuk mengetahui rincian saldo utang dagang dari masing-masing pemasok dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran kepada pemasok tersebut. Yang terakhir, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian. Berdasarkan dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi pembelian, manajemen memerlukan beberapa informasi untuk memberikan keputusan akan terjadinya transaksi pembelian tersebut. Dalam pembelian, mengambil keputusan tersebut, manajemen perlu mengetahui jenis barang yang perlu dipesan kembali, order pembelian yang dikirim maupun yang telah dipenuhi pemasok, saldo utang kepada pemasok yang diakibatkan dari transaksi pembelian, penambahan akan kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekayaan perusahaan, menjamin keandalan dan ketelitian atas dasar pencatatan akuntansi. Masuk ke dokumen yang digunakan. Dokumen adalah bukti yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian, yang pertama, surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dagangan dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang akan tersebut dalam surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat 2 lembar untuk setiap permintaan, 1 lembar untuk fungsi pembelian dan tembusannya untuk arsip fungsi yang meminta barang. Yang kedua, fungsi surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang penggadaannya tidak bersifat berulang kali
kali terjadi yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Yang ketiga ada surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Keempat, laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Yang terakhir, bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi yang berdasarkan catatan transaksi pembelian, berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas pembayaran utang kepada pemasok. Semua dokumen dalam transaksi pembelian sangat dibutuhkan sebagai alat yang membantu keandalan dan tingkat ketelitian dalam pencatatan akuntansi, serta sebagai bukti terjadinya transaksi pembelian. Selanjutnya masuk ke prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dalam melakukan sistem akuntansi pembelian, perlu dilakukan prosedur yang merupakan tahap-tahap proses terjadinya transaksi pembelian. Beberapa prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian antara lain: yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam dokumen surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak disimpan di gudang atau barang langsung dipakai, fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan pembelian langsung ke fungsi pembelian dengan mengajukan surat permintaan pembelian. Yang kedua, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi yang mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain untuk memungkinkan pemilihan pemasok barang yang diperbuat oleh perusahaan. Jadi pemasok akan mengirim daftar penawaran harga barang yang dikehendaki. Yang ketiga, prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan. Misalnya, fungsi penerimaan, fungsi yang meminta barang, dan fungsi pencatatan utang mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Yang keempat ada prosedur penerimaan barang. Dalam fungsi ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Barang yang diterima diserahkan ke bagian gudang untuk disimpan. Yang kelima, terakhir ada prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan memberikan laporan penerimaan barang ke fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi juga menerima faktur dari pemasok untuk dicocokkan dengan laporan penerimaan barang. Setelah itu, fungsi akuntansi akan memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan menyelenggarakan pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. Dari prosedur yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa prosedur pembelian tersebut dilakukan oleh fungsi-fungsi yang saling berkaitan. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan wewenang, tanggung jawab, serta menjaga kekayaan perusahaan, keakuratan, dan keandalan data transaksi.